Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Saat bertarung melawan Camerupt, Pikachu melakukan sesuatu yang menyebabkan Pokemon itu sangat murka. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan melewati pegunungan menuju kota berikutnya. Mereka lalu melihat Pokemon yang berdiri di atas tebing. Satoshi segera mengeluarkan Pokédex-nya yang mengidentifikasi Pokemon tersebut sebagai Bagon. Ketika mereka mempertanyakan apa yang dilakukan Pokemon itu di atas sana, tiba-tiba saja Bagon melompat terjun dari tebing. Mereka berempat langsung menyingkir untuk menghindari dampak yang ditimbulkannya. Bagon yang mendarat tadi nampaknya tidak terluka sedikit pun. Dan dilihat dari tingkahnya sepertinya Pokemon itu ingin bertarung. Satoshi menanggapi dengan mengirimkan Taillow yang mengikuti Bagon memanjat lagi ke atas tebing. Sesampainya di atas, Bagon terjun lagi ke bawah. Untungnya Taillow bisa menghindar yang mengakibatkan Bagon itu mendarat di bebatuan. Ketika Satoshi merintahkan Taillow membalas serangan itu, seorang gadis melompat turun dari tebing. Gadis itu berbalik dan menganalisis Taillow menggunakan kacamatanya. Dengan begitu, daya serang, akurasi, serta kecepatan bisa dibaca. Bagon pun mampu menghindari serangan dengan efisien. Gadis itu kemudian menegur mereka, menanyakan mengapa mereka menyerang Pokemonnya. Satoshi membela diri bahwa Bagon duluan yang menyerang mereka. Gadis itu menegaskan jika mereka menginginkan pertarungan, maka ia akan mengabulkannya. Namun setelah mendapat penjelasannya, akhirnya gadis itu minta maaf sambil melepaskan kacamatanya. Ternyata di baliknya tersembunyi gadis yang sangat cantik. Takeshi langsung melancarkan rayuan mautnya, dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Michelle. Bagon lagi-lagi terjun dari atas tebing. Di saat Michelle memperkirakan titik pendaratan Pokemonnya, Satoshi mengkhawatirkan Bagon berlari untuk menyelamatkannya. Kenyataannya Pokemon itu baik-baik saja dan melompat ke pelukan trainernya. Michelle mengungkapkan bahwa dia memprogram kacamata itu dengan analisis bawaan untuk meningkatkan akurasi Bagon dalam pertempuran. Di balik tingkahnya yang suka melompat dari ketinggian itu, sebenarnya Bagon hanya ingin terbang dengan anggun di langit, sama seperti bentuk evolusi yang terakhir. Dan Michelle berjanji akan membantu Bagon mencapai tujuannya. Satoshi lalu menantang Michelle bertarung dengan harapan bisa membuat Bagon cepat berevolusi. Tim Rocket memperhatikan dari balik bebatuan. Bagon itu akan menjadi hadiah yang sempurna untuk bos mereka. Tim Rocket pun sepakat untuk mencuri Pokemon tersebut. Satoshi mengandalkan Pikachu untuk melawan Bagon, yang diakui sangat merugikannya karena Bagon yang bertipe naga lebih diunggulkan. Satoshi mulai dengan memberitakan Pikachu Quick Attack, sedangkan Michelle menganalisis gerakan Pikachu dan menyuruh Bagon bergeser ke kiri. Akibatnya Pikachu membentur kepala Bagon yang keras dan terlempar ke belakang. Selain itu, Pikachu menerima 70% damage dari benturan yang diterimanya tadi. Michelle melanjutkan dengan memerintahkan Bagon Skull Bash. Atas perintah Satoshi, Pikachu bisa menghindar. Namun Michelle menyuruh Bagon mengubah arah 45 derajat ke kanan, hampir saja mengenai telak Pikachu. Satoshi lalu memerintahkan Pikachu Thunderbolt, dan Michelle menganalisis area yang akan terkena serangan, memerintahkan Bagon bergeser 2 meter ke kiri lagi. Sampai kemudian Bagon akhirnya berhasil menghit Pikachu dengan Skull Bash. Menurut data yang ditampilkan, Pikachu menerima damage yang sangat besar. Kemungkinan besar dia tidak akan sanggup berdiri lagi. Tapi yang terjadi, Pikachu justru bangkit lagi, membuat Michelle mempertanyakan apakah data yang ditampilkan itu salah. Satoshi langsung merintahkan Pikachu combo Thunderbolt Quick Attack, dan karena tidak bisa menghindarinya lagi, Bagon terkena dampaknya. Michelle kemudian merintahkan Bagon Skull Bash. Meskipun jaraknya yang pendek, Pikachu ternyata berhasil menghindar. Pikachu lalu melancarkan Thunderbolt, yang mana Bagon melompat ke udara sambil melancarkan Skull Bash. Pikachu mengantisipasi hal tersebut dengan melancarkan Iron Tail. Michelle sangat terkesan dengan gaya bertarung Satoshi yang unik, mengaku baru kali ini bertarung dengan orang seperti dirinya. Di tengah-tengah pertarungan yang seru itu, Tim Rocket tiba-tiba muncul. Yasuo meluncur menggunakan jetpack untuk menangkap Bagon ketimbang Pikachu. Satoshi merintahkan Treecko Ballet Seed dalam upaya menghentikan Tim Rocket yang hendak kabur. Dikarenakan remote kontrolnya jatuh, Yasuo mulai terbang tak tentu arah. Anehnya Bagon justru menikmati perjalanan mereka,
karena bisa terbang merupakan salah satu impiannya. Hingga akhirnya mereka menukik tajam ke arah hutan dan jatuh setelah menabrak pohon. Tim Rocket mengecek Nyasu yang untungnya tidak terluka. Tapi mereka bingung apa yang membuat Bagon itu begitu senang. Nyasu menjelaskan bahwa Bagon ingin bisa terbang dan akhirnya bisa merasakan seperti apa rasanya. Ketika teman-temannya mengejek Bagon tidak mungkin bisa terbang, Nyasu langsung mencakar teman-temannya, menegaskan dia yang akan membantu Bagon mewujudkan impiannya. Dan saat Nyasu mempersilahkan Bagon terbang dengan jetpacknya, Satoshi dan kawan-kawan tiba di lokasi kejadian. Satoshi merintahkan Pikachu Quick Attack, menyebabkan tim Rocket terpental ke helikopternya sendiri. Setelah itu, Bagon menyerahkan jetpack kepada Michelle, menyuruhnya menggunakan benda itu supaya bisa terbang. Rupanya tim Rocket masih belum menyerah dan berhasil menangkap Pikachu. Dengan menggendong Draco di punggungnya, Bagon pergi menyusul tim Rocket. Michelle menghitung kecepatan dan jarak helikopter sambil mengendalikan Pokemon yang meluncur ke langit. Begitu sampai di udara, Bagon dan Draco melompat ke helikopter tim Rocket. Musashi yang kesal lalu mengeluarkan Seviper. Tapi karena tempatnya sempit, mereka pun terjebak di dalam helikopter mereka sendiri. Bagon dan Draco terus menyerang helikopter sampai hancur, dan mereka membawa serta Pikachu kabur dari sana. Saat keadaannya sudah aman, Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Setelahnya, Bagon dan kawan-kawan berputar-putar di udara, dan yang lainnya pun senang impian Bagon akhirnya menjadi kenyataan. Ketika matahari terbenam, mereka bertiga akhirnya mendarat di Geisha. Michelle menanyakan bagaimana perasaan Bagon bisa terbang untuk yang pertama kalinya. Dalam sekejap, Bagon berevolusi menjadi Shelgon. Michelle sangat bersyukur Pokemonnya semakin mendekati impiannya untuk bisa terbang. Satoshi dan kawan-kawan melewati gurun yang panas membahana. Pikachu pingsan karena kelelahan, dan tak lama kemudian yang lainnya juga ikut-ikutan pingsan. Saat itu ada seekor Camerupt yang mendekati mereka. Singkat cerita, Camerupt itu membawa mereka ke sebuah pertanian terpencil di pinggir gurun, di mana keluarga Kachinuki menyambut dengan ramah kedatangan mereka serta memberi jamuan hangat. Keluarga Kachinuki mengaku jarang-jarang ada yang mengunjungi mereka. Keluarga itu memperkenalkan dirinya satu persatu, yaitu Vicky, Victor, Victoria, dan Vivi, serta putra sulungnya Vito, yang sekarang sedang berpetualang demi memenangkan Hoenn League. Sementara itu, tim Rocket yang terjebak di tengah panasnya gurun tiba-tiba ambruk. Vito yang kebetulan lewat memberi mereka makanan dan juga air minum. Vito menjelaskan dia sedang berpetualang dan tidak mau pulang ke rumahnya dikarenakan situasi yang agak rumit. Dia gagal memenangkan turnamen, dan intinya tidak ingin mengecewakan keluarganya yang telah mencurahkan harapan kepada dirinya. Tim Rocket paham bagaimana perasaan Vito dan menawarkan bantuan untuknya. Setelah dijamu dengan berbagai makanan, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu keluarga Kachinuki sebagai imbalan atas pertolongan mereka. Kenyataannya, keluarga Kachinuki menolak permintaan itu dan malah menantang mereka bertarung. Dikarenakan tidak ada orang lain di sekitar gurun, mereka bosan bertarung satu sama lain. Untungnya ada Satoshi dan kawan-kawan yang datang ke sini. Tapi Satoshi menjawab mereka kekurangan personil karena Masato yang masih di bawah umur belum mempunyai Pokemon. Masato menanggapi bahwa dia bisa meminjam Pokemon Satoshi dulu. Setelah menyelesaikan permasalahan itu, keluarga Kachinuki mengawal mereka berempat ke arena. Pertandingan pertama yaitu Takeshi versus Victor, kepala keluarga. Dan Pokemon yang dimainkan antara lain Mudkip versus Zigzagoon. Mudkip membuka pertarungan dengan Water Gun. Namun setelah menghindari serangan itu, Zigzagoon secara mengejutkan melancarkan Thunderbolt, yang sukses mengalahkan lawannya hanya dengan sekali hit. Keluarga itu mengungkapkan karena tidak ada pembangkit listrik di sekitar sini. Mereka mengajari Zigzagoon move untuk menghasilkan listrik. Babak kedua dimulai dengan Victoria dan Roselia versus Haruka dan Beautifly. Haruka langsung bersemangat karena itu mengingatkannya pada rivalnya yang juga menggunakan Roselia. Beautifly mengkombo gas dan Silver Wind yang mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Masato dan Corpus akan menghadapi Vivi dan Maril. Masato sulit berkonsentrasi karena dia menyukai Vivi, tapi memperoleh kesadarannya saat teman-temannya memanggilnya. Masato menyuruh Corpus menunggu sejenak, namun Corpus tidak mau mendengarkan, dan malah mengajar Maril dengan brutal hingga Pokemon itu tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan.
Hal ini menyebabkan Vivi marah pada Masato dan mengatakan dia sangat membencinya. Masato yang mendengarnya langsung patah hati. Pertandingan terakhir antara Satoshi versus Vicky. Dan karena keluarga Kachunuki sudah kalah 2 kali, maka opsi terbaik adalah memenangkan pertandingan atau membuatnya menjadi seri. Berpindah ke Pito dan tim Rocket yang tiba di depan rumah, menyatakan bahwa mereka bisa meyakinkan keluarganya untuk tidak memarahi Pito yang gagal mengemban tugasnya. Tapi saat itu rumahnya kosong. Pito berasumsi keluarganya ada di arena dan mengajak mereka ke sana untuk melihatnya. Mereka datang tepat di saat Satoshi dan Vicky baru saja akan melangsungkan pertarungan. Vicky menggunakan Kamerupt yang akan berhadapan dengan Pikachu. Tanpa berlama-lama, Pikachu melancarkan Thunderbolt, tapi tidak berpengaruh pada Kamerupt yang merupakan tipe tanah. Pikachu pun mencoba lagi dengan Quick Attack, yang kali ini mampu menjatuhkan Kamerupt. Vicky merintahkannya untuk bangkit, menunjukkan kekuatannya kepada Pito. Tanpa menyadari cucunya itu sedang menonton pertandingan. Kamerupt pun bangkit dan menggunakan Sandstorm yang di follow up dengan Takedown. Namun Pikachu mendaratkan Iron Tail lebih dulu untuk mengcounternya. Keluarga Kachunuki yang menyaksikannya kaget dan langsung memakai helm peringatkan untuk segera mencari perlindungan. Keluarga Kachunuki mengungkapkan Kamerupt itu memiliki kebiasaan buruk suka mengamuk jika wajahnya dipukul. Tentunya itu yang terjadi sekarang. Kamerupt melancarkan eruption menjatuhkan bebatuan berapi dari langit, membuat Satoshi dan kawan-kawan jadi kocar-kacir. Tim Rocket yang hampir saja terkena dampaknya akhirnya pergi untuk membicarakan hal ini pada Nenek Pito. Kamerupt yang meletup-letup terus mengejar Pikachu di sepanjang arena. Satoshi menanyakan bagaimana cara menghentikan Pokemon itu. Sayangnya Kamerupt sama sekali tidak bisa dihentikan, kecuali dia sendiri yang menenangkan diri. Ketika Pikachu tersandung, Kamerupt yang mengamuk masih berlari ke arah rumah. Pito yang menyadari keluarganya dalam bahaya, memerintahkan Alakazam Rain Dance untuk menghentikan Kamerupt. Air hujan langsung menenangkan Kamerupt, menghentikannya sebelum mencapai rumah. Tapi tak seorang pun yang menyadari dari mana datangnya hujan, dan menganggap itu adalah keberuntungan. Keluarga Kachunuki menyatakan Satoshi dan kawan-kawan yang memenangkan pertandingan, dan berterima kasih karena telah menghibur mereka. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama karena tim Rocket datang untuk menculik Pikachu. Tim Rocket juga berterima kasih kepada Pito yang telah menuntun mereka ke sini sehingga bisa menangkap Pikachu. Keluarga Kachunuki terkejut mendengar nama Pito disebutkan, dan Pito yang menyadari bahwa tim Rocket adalah penjahat, memerintahkan Alakazam psikis untuk menyelamatkan Pikachu. Ketika tim Rocket mencoba menangkapnya lagi, Pito memerintahkan Swallowing Attack untuk mengalahkan tim Rocket. Keluarga Kachunuki mengetahui Pito ada di dekat mereka dan berbicara cukup keras agar bisa didengarnya, menyampaikan bahwa apapun yang ingin dicapai Pito, mereka tetap mendukungnya. Pito sangat lega mendengar motivasi dari keluarganya itu, dan tanpa mengungkapkan dirinya, dia pergi lagi untuk mewujudkan mimpi. Satoshi dan kawan-kawan juga izin pamit, dan sebagai hadiah perpisahan, keluarga Kachunuki menyuruh Kamerupt menyerang mereka supaya cepat pergi dari sini.